Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Pina Lestari. Dan nama saya Indri Risa Putri. Kami dari kelas 9B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Syekh Abdul Rauf Asingkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Abdul Rauf Asingkili. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Satariyah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf Asingkili pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Satariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf Asingkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Abdul Rauf Asingkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut. 1. Kitab tafsir yang berjudul Turjaman Al-Mustafid, terjemah pemberi faedah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. 2. Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf Asingkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. 3. Mir'at At-Tulab Fit Tahsil Marifah Ahkam As-Syariah Lil Amalik Al-Wahhab, cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Abdul Rauf Asingkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau mendirikan, namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. 2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gebang, Matapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tohilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama kurang lebih 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh Athaillah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama, di antaranya sebagai berikut. A. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. B. Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya. Dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. C. Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamijidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif penulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muttadin atau Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar.